Salat itu adalah pembersih lil qulubi, bagi hati, min adnaziz zunubi, dari kotoran-kotoran hati. Jangan mimpi bisa sampai ke posisi itu kalau Allah tidak berkehendak. Itu kehendak Allah. Mau mengandalkan kekuatan, mengandalkan skill, kemampuan, syariah, hakikat, ini jangan terpisah. Antara syariah dengan hakikat jangan dipisahkan. Halaman awal kita sudah langsung dikasih kata kunci. Innal hakikata bila syariah batilah. Hakikat tanpa syariah batal. Itu kayak banyak sekarang. Tidak perlu rukuk sujud. Yang penting intinya itu ibadah. Contohnya kan salat. Bermaksud bagaimana mengantarkan kita zikrullah, selalu mengingat kepada Allah. Memang saya tidak pernah ruku sujud, tapi pikiran dan hatiku tidak pernah putus mengingat kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain. As-salatu tuhratun lil qulubi min adnaziz zunubi wastiftahun libabil guyubi. As-salatu mahallul munajat wa ma'dinul musafati, tattasi'u fiha mayadinul asrari wa tasyriku fiha syawarikul anwari. Jamaah maghrib yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kesempatan, khususnya nikmat iman, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah kembali melanjutkan pengajian kita. Jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan membaca kalimat hikmah berikutnya dari kitab Al-Hikam. Qala al-musannif as-salatu tuhratun lil qulubi min adnasiz zunubi. Salat itu adalah pembersih lil qulubi, bagi hati, min adnaziz zunubi, dari kotoran-kotoran hati.
wastiftahun libabil guyubi, dan merupakan pembuka bagi pintu kegaiban. As-salatu mahallul munajat. Salat itu tempatnya bermunajat. Wa ma'dinul musafati, dan lahan pembersihan diri. Tattasi'u fiha mayadinul asrari, menjadi luas di dalamnya atau memperluas di dalamnya mayadinul asrari, medan-medan rahasia. Wa tasyriku fiha syawarikul anwari, dan berkilauan di dalamnya kilauan-kilauan cahaya. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari kalimat hikmah ini ada beberapa yang disampaikan. Yang pertama adalah as-salatu, salat itu tuhratun lil qulubi min adnaziz zunubi, adalah pembersih, pensuci bagi hati dari kotoran-kotoran dosa. Kita sudah baca penjelasan pengajian yang lalu-lalu kaitannya firman Allah kan dalam Al-Quran itu ada 3 ayat yang dipahami memerintahkan sholat 5 waktu. Yang pertama adalah surah Al-Baqarah ayat 238. Hafidhu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Yang kedua, firman Allah dalam surah Hud ayat 114. Wa aqimis sholata tarafayin nahar wa zulafa minal lail innal hasanati yuzhibnas sayyiati dzalika dzikra lizakiri. Kemudian yang ketiga, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana masyhuda. Jadi 3 ayat ini adalah dalil tentang perintah salat 5 waktu. Khusus surah Hud ayat 114 kaitannya ini. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah salat. Tarafayin nahar, pada 2 ujung tepi siang. Ujung pukul ujung. Tuh, ahli tafsir menjelaskan ujung awal, ujungnya siang, dipahami subuh. Subuh, duhur, asar. Kila ada juga penafsiran yang lain maghrib ujung. Jadi kalau yang pertama yang memahami itu adalah asar ujung terakhir, maka yang dimaksudkan tarafayin nahar subuh, duhur, asar. Tetapi kalau misalnya
kita ikuti tafsir yang kedua, yang dimaksudkan tarafain nahar subuh, duhur, asar, maghrib. Wa zulafa minal lail, dan saat masuknya waktu malam, yang dimaksudkan isya. Singkatnya yang dipahami di sini, tadi kan kita sebutkan 3 ayat yang memerintahkan salat 5 waktu. Memang sama-sama memerintahkan salat 5 waktu, tapi penekanannya berbeda-beda. Nah, penekanan berbeda-beda. Nah, untuk surah Hud ayat 114, salat dibagi 2 kelompok. Jadi salat dibagi 2 kelompok. Ada kelompok tarafayin nahar, kalau disingkat kelompok siang. Wazulafa minal lail, kelompok kedua adalah kelompok malam. Jadi siang malam. Kenapa dikelompokkan 2? Kaitannya nanti lanjutannya ayat. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan dapat menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Kaitannya tadi salat dibagi 2. 5 kali sehari semalam kita salat. Ada yang masuk kelompok malam dan ada masuk kelompok siang. Kan ada riwayat itu yang menyebutkan bahwa Allah menghamparkan rahmat ampunannya di malam hari, menunggu hambanya yang mau bertobat, yang melakukan kesalahan dosa di siang hari. Dan Allah menghamparkan rahmat ampunannya di siang hari, menunggu hambanya yang mau bertobat, yang telah melakukan dosa di malam hari. Jadi betapa Allah mengharapkan hambanya kembali bertobat. Di sini dikatakan salat itu tuhratun lil qulubi min adnasi zunub. Jadi salat itu adalah pembersih, pensuci bagi hati dari kotoran-kotoran dosa. Oh, ternyata hikmahnya salat itu dibagi waktunya menjadi 5, berputar 24 jam. Ada yang masuk kelompok siang, ada masuk kelompok malam, karena dimaksudkan itu salat menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa yang terjadi antara masing-masing salat itu. Khususnya berkaitan as-sagair, dosa-dosa kecil. Dosa kecil itu jamaah sekalian jangan dipandang enteng. Ada riwayat bunyinya begini, laisa sigaru bil istimrar wa laisal kibaru bil istighfar. Tidak ada yang dinamakan dosa kecil kalau berulang-ulang. Tidak ada namanya dosa kecil kalau berulang-ulang. Memang kecil, tapi berulang-ulang tidak ada pengampunan, maka di ujung nanti itu akan menggunung, bisa menjadi dosa besar. Walaisal kibaru bil istighfar, dan juga tidak ada yang dinamakan dosa besar kalau dilandasi istighfar, sungguh-sungguh kepada Allah.
biar bagaimana besarnya itu dosa, maksiat yang sudah dilakukan, kedurhakaan yang pernah diperbuat, selama sungguh-sungguh mau bertaubat kepada Allah, la taqnatu mir rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Makanya etika menjalankan agama Allah, etika, adab. Ketika saudara kita berbuat kesalahan, dosa, jangan terlalu menghujat, jangan terlalu menghina dan merendahkan diri. Apa merendahkan orang? Dasar manusia kotor, dasar manusia bejat. Di mana dia simpan itu otaknya sampai bisa-bisanya dia melakukan dosa begitu? Hati-hati. Mampukah engkau menjaga dirimu tidak melakukan dosa yang sama? Hati itu berubah-ubah. Cukup kita doakan dia semoga dikembalikan ke jalan Allah, dan kita mohon perlindungan kepada Allah dari dosa yang dia lakukan. Naudzubillah min dzalik. Satu sisi ketika kita berada kebetulan di siratal mustaqim, kita kebetulan melaksanakan perintah Allah, kebetulan kita di jalan yang benar, jangan terlalu takjub memuji diri sebagai orang yang paling suci, paling bertakwa. Itu kita kan ditegur oleh Allah, diingatkan dalam surah An-Najm, la tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa, jangan sucikan dirimu sendiri, karena hanya Allah yang paling tahu siapa yang paling bertakwa. Makanya ada yang menyebutkan, riwayat menyebutkan, Allah lebih mencintai hamba-hambanya yang siang malam menangis menyesali dosa-dosanya, sibuk bertaubat kepada Allah, bahkan merasa tidak pantas masuk surga. Ilahi lastu lil firdausi ahla, itu kan perkataannya itu Abu Nuwas garis miring Abu Nawas, itu tobatnya Abu Nawas. Tuhanku, aku tidak pantas masuk surga, terlalu kotor ini hambamu ya Allah, dosaku terlalu banyak, tak pantas masuk surga. Siang malam menangis menyesali dosa-dosanya, merasa dirinya sangat hina di hadapan Allah. Allah lebih cinta hamba yang begini dibandingkan orang yang sibuk menyanjung memuji dirinya karena merasa ahli ibadah, merasa paling beriman, merasa paling bertakwa, merasa paling pantas masuk surga. Itu ketakburan tingkat tinggi. Berbicara tentang ibadah, siapa yang kalahkan iblis? Iblis kan itu nama kedua sebelum dilaknat. Apa setelah dilaknat? Namanya itu iblis sebelum dilaknat oleh Allah, Azazil. Itu namanya. Sebelum diciptakan Nabi Adam, Azazil. Begitu banyaknya ibadahnya Azazil, satu riwayat menyebutkan itu Azazil sudah beribadah kepada Allah kurang lebih 800 tahun. Hebatnya ibadahnya itu Azazil. Lalu diciptakan Nabi Adam, wa 'allama Adamal asma'a kullaha, lalu Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama seluruhnya. Dalam tafsirnya ilmu pengetahuan. Menjadilah Nabi Adam dimuliakan oleh Allah karena ilmu yang Allah titipkan. Disuruhlah para malaikat
termasuk Azazil untuk menghormat kepada Adam. Usjudu li Adama, sujudlah kalian kepada Nabi Adam. Para malaikat sujud menghormat semua, illa iblis, kecuali iblis Azazil. Muncul kesombongannya karena cara pandangnya itu Azazil, iblis tidak sampai. Yang dia lihat itu Nabi Adam. Nabi Adamnya dia lihat. Anak kemarin saya lebih senior, ibadahku jauh lebih banyak daripada ini, asal usulku juga lebih mulia. Aku diciptakan dari api, Adam kan dari tanah. Pandangannya iblis tidak sampai. Yang dia lihat itu adalah Adam, Nabi Adam. Dia tidak lihat siapa yang perintahkan untuk menghadap, menghormat kepada Nabi Adam. Sama ya kalau kita salat. Kalau kita salat disuruh menghadap ke kiblat Ka'bah. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram, hadapkanlah dirimu ke arah masjid haram. Masjid haram yang disebut maksudnya Ka'bah yang ada di dalamnya. Kalau dalam ilmu balaga ini namanya majasi mursal ala kemahalliyah, tempatnya disebut yang dimaksud isinya. Hadapkan dirimu ke Ka'bah, hadapkan badanmu ke Ka'bah. Badanmu hadapkan, dirimu hadapkan. Tapi hatimu jangan. Tidak sampai itu. Jadi hati dihadapkan kemana? Hadapkan kepada siapa yang perintahkan menghadap ke Ka'bah. Itulah kiblat yang sesungguhnya. Jadi sebenarnya kiblat itu tidak pernah berubah. Allah hanya tempat menghadap. Pernah Allah suruh Nabi menghadap Baitul Maqdis Palestina selama 16-17 bulan. Lalu sesudah itu diperintahkan menghadap ke Ka'bah. Apa hikmahnya? Menunjukkan bahwa sebenarnya kiblat yang sesungguhnya Allah. Yang wajib dilakukan hamba mentaati apa yang diperintahkan Allah. Kembali, sombong ini Azazil, sombong dia. Karena merasa lebih hebat, merasa lebih mulia dia. Dilaknatlah dia oleh Allah. Yang tadinya namanya Azazil diganti menjadi iblis. Itu iblis kan terambil dari akar kata ablasa yublisu, artinya dicabut. Apa yang dicabut? Rahmat Allah daripadanya. Menjadilah mal'un, dia terlaknat. Jamaah yang dimuliakan, tidak ada dosa kecil kalau berulang-ulang. Jadi salat ini menjadi kafarah. Kita salat subuh, setelah salat subuh bekerjalah, beraktivitaslah kita sesuai bidang masing-masing. Terjadi di sini banyak dosa-dosa. Apakah sengaja atau tidak sengaja, khususnya namanya as-sagair, dosa-dosa kecil. Tapi begitu ditegakkan salat duhur lillahi ta'ala, benar-benar karena Allah, maka seluruh dosa yang terjadi antara subuh dengan duhur diampuni seluruhnya tanpa kalimat istighfar, hanya dengan menegakkan salat berikutnya. Itulah kafar. Selesai salat duhur bekerja lagi, terjadi lagi dosa-dosa kecil.
Tapi begitu ditegakkan salat asar betul-betul lillahi ta'ala, maka seluruh dosa kesalahan yang terjadi antara duhur asar diampuni seluruhnya tanpa kalimat istighfar. Begitulah berputar 5 kali kita salat, menjadilah salat itu tuhratun, pembersih pensuci, lil qulubi, bagi hati, min adnasi zunubi, dari kotoran-kotoran dosa. Makanya dalam tasawuf, jenjang perjalanan hamba menuju kepada Allah, nah kita sudah sering singgung, ada namanya al-muhasabah, al-muraqabah, al-mujahadah, ada juga yang namanya al-muaqabah. Al-muaqabah, apa itu al-muaqabah? Kalau diartikan sederhana, menghukum diri sendiri. Menghukum diri sendiri. Apa artinya maksudnya al-muaqabah? Menghukum diri sendiri. Setiap kali dia mengingat dosa yang pernah dia perbuat, bagaikan tidak mau berhenti melakukan kebaikan. Makin dia ingat dosa-dosanya, makin diingat itu kesalahan yang biasa yang pernah dilakukan, sepertinya dia menghukum dirinya, tidak mau berhenti melakukan kebaikan. Dengan harapan seperti yang dianjurkan Nabi, wa'at bi'is sayyi'atal hasanah tamhuha, susullah perbuatan buruk yang pernah kamu lakukan dengan melakukan perbuatan kebaikan, tamhuha, yang dapat menghapuskannya. Tuhratun lil qulubi min adnaziz zunubi. Yang kedua, wastiftahun libabil guyubi. Jadi salat itu merupakan pintu pembuka libabil guyubi, untuk pintu-pintu al-guyub, kegaiban. Yang dimaksudkan di sini kegaiban, al-guyub, hal-hal yang terjadi pada diri manusia itu. Ada yang kadang-kadang dia tidak rasakan, tapi ada juga yang memang nampak. Misalnya berkaitan makin naik tingkat kualitas ibadahnya kepada Allah, makin merasa dia dekat dengan Allah, sehingga karena makin merasa dekat kita dengan Allah, melapornya itu gampang. Kan tempat curhat itu upayakan hanya satu, lapor kepada Allah. Seluruh persoalan hidup, seluruh masalah laporkan kepada Allah. Tapi lewat ibadah salat, disitulah kita betul-betul menampakkan betapa kita butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, berkaitan tentang hal-hal yang akan terjadi pada diri manusia di luar nalar. Contohnya apa? Nah, yang sering kita memang cari dalam kehidupan dunia, ya, rezeki. Ya, rezeki. Jamaah sekalian, kita singgung pengajian yang lalu, yang Allah minta buat wadah, buka pintu. Karena lewat pintu itu Allah akan memberikan anugerahnya kepada hambanya, antara lain tentang rezeki. Berulang-ulang kita sampaikan di majelis pengajian ini, bekerja itu amanah dari Allah.
membuka pintu, menyediakan wadah. Hasil pekerjaan yang kita dapatkan tidak ada hubungannya di ujung apa yang Allah akan kasih. Yang setengah-setengah pasti bertanya dalam hati, berkata, ah masa? Itu berarti kamu sendiri meragukan kekuatan Allah. Masa saya punya pekerjaan hasilnya cuma sekian? Kapan saya bisa beli rumah yang harganya 5 miliar? Tidak masuk akal. Akalmu memang tidak masuk akal. Kita kan sudah baca pengajian yang lalu tentang syukur. Syukur kan terbagi 3. Asyukru bil qalbi, asyukru bil lisan, dan asyukru bisairil jawarihi. Syukur dengan hati, syukur dengan lisan, syukur dengan seluruh anggota badan. Untuk bagian pertama asyukru bil qalbi, apa itu? Seorang hamba wajib menghadirkan keyakinan pada dirinya, annan ni'amah kullahu minallah, sesungguhnya nikmat itu seluruhnya berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hadirkan dalam keyakinan bahwa semua nikmat itu dari Allah. Bagaimana penjelasannya? Jangan coba-coba menghadirkan diri kita di situ. Jangan pernah merasa punya peran, punya andil akan datangnya rezeki. Dan kadang-kadang kita salah ngomong, dan betul-betul salah ngomong. Rumah kita besar, di garasi 3 mobil terparkir, kaya. Datang teman berkunjung, langsung teman geleng-geleng dan berkata, luar biasa ini sahabat, sudah sukses, kaya raya betul ya. Langsung ngomong, inilah hasil kerja keras. Hasil kerja keras. Kamu bilang sampai ke posisi itu karena kerja keras. Lalu di mana kamu simpang Allah? Kamu merasa kerja kerasmu, di mana kamu simpang Allah? Jangan mimpi bisa sampai ke posisi itu kalau Allah tidak berkehendak. Itu kehendak Allah. Mau mengandalkan kekuatan, mengandalkan skill, kemampuan, merasa pintar. Kita sudah baca juga yang lalu, sawabiqul himan la tahriku aswaral aqdari, semangat yang menggebu-gebu tidak akan mampu meruntuhkan benteng-benteng takdir. Biar kepala kita dibawa jungkir balik, istilah orang Bugis, tapa nyunyu tapa sola, melok sugi mau kaya raya. Kalau Allah tidak berkehendak, jangan mimpi. Tapi kalau Allah berkehendak, biasa-biasa saja. Saya sering pak takjub ya, subhanallah. Kadang ada teman, Ustadz, saya undang untuk ke rumah untuk menyampaikan ceramah manasik umrah. Subhanallah. Kapan berangkat? Ya pekan depan Ustaz. Sendiri? Tidak, bersama keluarga dan 2 orang anak. Wih. Padahal setahu saya apa pekerjaannya ini? Tukang becak. Tukang becak. Tapi memang persoalan ibadah selalu bersandar. Kita yang memahami tidak usah bertanya, bisamu itu di. Nah itu ya pertanyaan memandang enteng. Kalau Allah berkehendak mengangkat hambanya, tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya haram hukumnya memandang enteng hasil
pendapatan diri sendiri dan hasil memandang enteng hasil pendapatan orang lain, karena Allah yang punya urusan. Kuncinya di mana? Salat. Kuncinya salat. Jadi kalau orang tua kita bilang elok ko nak madece lino akhirat pada cingin sempajamu, itu bahasa hakikat, itu memang di situ fungsinya. Dan begitu juga kegaiban-kegaiban yang lain, Allah sendiri yang akan membukakan baginya lewat ibadah salat itu sendiri. As-salatu mahallul munajati. Salat itu tempatnya orang bermunajat. Jadi salat itu tempatnya hamba betul-betul yunaji fiha rabbahu. Bagaimana dia bermunajat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Coba kalau kita bangun tahajud sendiri, tidak ada yang lihat, bahkan mungkin pun keluarga masih tidur, kita sendiri bangun, lebarkan sejadah dalam kamar sendiri, dia salat. Betul-betul di situ murni keikhlasan. Dia perbaiki gerakannya, dia perbaiki bacaannya sesuai kemampuannya, dan betul-betul di situ hadir di sini al-muraqabah, memperlihatkan dirinya hanya kepada Allah. Tidak ada yang lihat. Betul-betul di situ nyambung, bagaikan dia melaporkan diri kepada Allah, tempat munajat. Itu sebabnya salat ya butuh yang namanya at-tuma'ninah, ketenangan. Jamaah yang dimuliakan, kan salat itu sebenarnya adalah segala-galanya. Ada hadis menyebutkan as-salatu imaduddin. Salat itu tiangnya agama. Berbicara tentang tiang, berarti penentu. Penentu. Maksudnya penentu, rajin sedekah, zakat, kuat berpuasa, mondar-mandir ke Mekah, haji umrah, tapi tidak salat, kosong. Semeruntuh. Kalau ada yang bilang kalau begitu cukup salat saja karena itu yang penentu, yang lain tidak usah karena dia menentukan. Kalau begitu kamu belum menegakkan salat, karena pada dasarnya dikatakan as-salatu imaduddin. Salat itu adalah tiangnya agama. 5 rukun Islam semua maknanya ada dalam salat. Jadi kalau orang dikatakan iqamus shalah, mendirikan salat, iqamus shalah, mendirikan salat, maknanya adalah menegakkan 5 rukun Islam. Semua rukun Islam maknanya ada dalam salat. Rukun Islam yang pertama syahadatain, 2 kalimat syahadat, adakah dalam salat? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rukun Islam yang kedua iqamus shalah, mendirikan salat. Memang sementara yang dilakukan sudah salat, menyebutkan dirinya sendiri. Rukun Islam yang ketiga itauz zakat, menunaikan zakat. Menunaikan zakat. Zakat itu kan mengorbankan harta, sementara salat mengorbankan waktu yang digunakan mencari harta. Sepenting-pentingnya pekerjaan, kalau panggilan salat datang, tinggalkan itu pekerjaan. Ada teman di pasar Terong, pedagang, iseng-iseng tanya saya. Dia bilang begini, kenapa itu Ustaz ini?
Kalau waktu maghrib banyak tuh pembeli. Kenapa tidak datang tadi waktu duhur? Padahal tadi setelah duhur lama aku duduk di situ, tidak ada pembeli datang. Giliran maghrib sudah azan, napa tosin kama barisi? Ada mau beli minyak 1 ceregeng, gula pasir setengah karung, bawang merah ada semua. Dah mau buru-buru. Di situlah kita diuji. Layani pembeli lewat maghrib. Pergi setelah maghrib, pembeli pulang. Dari seluruh salat yang paling terpendek waktunya itu maghrib. Kalau dalam fikih antara lain kifayatul ahyar, waktu maghrib itu singkat. Muncul awan merah, masuk waktu maghrib. Hilang awan merah, habis waktunya maghrib. Pendek sekali waktunya maghrib itu. Disitulah dia pengorbanan. Rukun Islam yang kelima, hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, menunaikan haji ke Baitullah bagi yang mampu. Orang yang haji kan secara makna, secara hakikat mengunjungi Baitullah. Orang salat juga secara makna mengunjungi Baitullah, karena diperintahkan setiap salat menghadap ke Ka'bah. Jadi 5 rukun Islam. Makanya salat ini, karena itu segala-galanya, dalam hadis yang lain disebutkan gurratut ta'ati, cerminan ketaatan. Maksudnya salat itu berfungsi cerminan ketaatan. Lewat ibadah salat dan seluruh penunaian 5 rukun Islam, maknanya ada semua. Ketika dilakukan secara menyeluruh, namanya sesuatu yang berulang-ulang dilakukan, berarti sudah masuk ranah zikir atau wirid. Nah, kita sudah singgung pengajian yang lalu. Syariat, hakikat, ini jangan terpisah. Antara syariat dengan hakikat jangan dipisahkan. Halaman awal kita sudah langsung dikasih kata kunci. Innal hakikata bila syariah batilah. Hakikat tanpa syariah batal. Itu kayak banyak sekarang. Tidak perlu rukuk sujud. Yang penting intinya itu ibadah. Contohnya kan salat, bermaksud bagaimana mengantarkan kita zikrullah, selalu mengingat kepada Allah. Memang saya tidak pernah ruku sujud, tapi pikiran dan hatiku tidak pernah putus mengingat kepada Allah. Batal. Peko bicaraan kalisena dia kepada dokona. Bagaimana bisa bicara hakikat tanpa syariat? Tapi sebaliknya, wasyariatu bila hakikat atilah. Syariat tanpa hakikat atilah, kosong, jalan di tempat, hampa. Jadi kalau begitu apa hubungannya? Syariat, hakikat, yang mengantarkan ke sini inilah tarikat. Apa itu tarikat? Zikir, wirid. Ketika ibadah itu dikerjakan berulang-ulang, dan tidak ada ibadah sekali, semua ibadah itu berulang-ulang. Salat, setiap hari kita salat, belum sunnatnya. Puasa, setiap tahun kita puasa Ramadan, belum puasa-puasa sunnah yang lain. Zakat, sedekah, berulang terus. Haji memang 1 kali, tapi umrah kan diperintahkan berulang-ulang. Jadi yang dimaksudkan gurratut ta'ati, ketika seorang hamba mengerjakan suatu ibadah, berulang-ulang dikerjakan itu ibadah, mampukah kita membawa ibadah yang kita kerjakan ke tingkat hakikat? Karena dari segi hakikat inilah nantinya membentuk akhlak seorang hamba. Membentuk akhlak seorang hamba.
Biasa kita dengar ada orang bilang, anjom ini karena pas sambayan tojeng-tojeng. Apa maknanya itu? Nilai-nilai salat, nilai-nilai ibadah terkandung semua dalam perbuatannya. Dan jangan tersinggung kalau dibilangi kita juga, Allah pas sempajak bawang terus sambayan. Berarti ini orang sibuk salat, beribadah, tapi nilai-nilai ibadah tidak ada nampak pada dirinya. Padahal tujuannya itu ibadah, gurratut taati, cerminan ketaatan. Itu cerminan ketaatan. Bagaimana hasil ibadah yang kita lakukan itu nantinya membentuk kita punya akhlak. Membentuk kita punya akhlak. Tadi dikatakan salat itu mahalul munajati, tempatnya orang bermunajat. Salat itu apa? Aqwalun wa af'alun, beberapa bacaan dan beberapa perbuatan. Muftatahatum bitakbiri wa muhtatamatun bitaslim bisyara'ita mahsusah. Yang dikatakan salat adalah beberapa bacaan, beberapa perbuatan. Diawali takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Jadi intinya adalah beberapa bacaan dan beberapa perbuatan. Ini bacaan dan perbuatan berulang-ulang. Itu punya makasih, punya maksud. Nilai-nilai yang terkandung bagaimana nantinya membantu kita punya tingkah laku, membantu kita punya kepribadian. Misalnya salat diawali takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Setiap kita salat pasti takbiratul ihram. Ada saudara kita, ya saya belokkan sedikit, tidak mengerti tata cara masbuk. Masuk masjid, iman sudah dalam keadaan ruku atau sujud, tanpa takbiratul ihram langsung sujud juga. Katanya kan hadis bilang fal yasna kama yasnaul imam, maka lakukanlah seperti apa yang dilakukan imam. Itu hadis potong kompas. Karena di dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kalau orang mau salat, ya iza kuntum ila salat, jika kamu akan salat fakabir, maka takbir. Jadi takbiratul ihram itu pintu. Bagaimana bisa masuk wilayah salat tanpa masuk pintu? Kita singgung pengajian yang lalu. Itu kan namanya saja takbiratul ihram. Yang lainnya kan takbir intikal. Intikal artinya perpindahan. Allahu Akbar, takbir ihram. Bagaikan kita masuk alam ilahiyah, meninggalkan alam kemanusiaan. Masuk ke alam ketuhanan, meninggalkan alam basyariah. Makanya secara teori, selama berada di alam ketuhanan, jangan mengingat selain Allah. Teorinya begitu. Tapi kan kenyataannya enggak. Dari 100% justru lebih banyak mengingat dunia. Mestinya teorinya mengingat Tuhan, Allah, tapi ternyata pikiran lari keluar. Berarti itu pelanggaran. Makanya salat itu ditutup dengan salam kanan kiri, bagaikan memberi salam kembali masuk ke alam basyariah, karena dari kita menjelajah di alam ketuhanan.
Bagaikan kita karena dari alam ketuhanan, Assalamualaikum warahmatullah, memberi salam kembali kepada alam basyariah. Assalamualaikum warahmatullah. Karena tadi ketika salat konsepnya disuruh zikrullah, hanya mengingat Allah, tapi melanggar kita. Makanya dicontohkan oleh Nabi, zikir pertama setelah salat, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, masih ada beberapa kalimat berkaitan kalimat hikmah ini. Semoga Allah mengizinkan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.